Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pau Channel, salam sejahtera bagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Yuk, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar pandemi virus corona ini segera berakhir dan kita semua, para subscriber serta pemirsa yang budiman, diberikan selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, lancar rezekinya, terbebas dari segala macam hutang piutang, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala macam fitnah akhir zaman, dilancarkan urusannya, diberikan berkah hidupnya, keluarganya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Episode kali ini Pau Channel akan mengangkat sebuah kisah tentang tawar-menawar ongkos tukang becak dan cara Kiai Khalil bersedekah. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Salah satu masalah jadi kiai yang dihormati adalah kesulitan untuk membayar transaksi jual beli atau bayar ongkos becak. Bagi Kiai Khalil itu merepotkan. Menjadi seorang kiai yang dihormati warga sekitar kadang memang bikin susah. Bukan apa-apa dalam berbagai urusan sehari-hari. Kadang Kiai Khalil merasa nggak enak jika berniat minta tolong ke seseorang. Kiai Khalil sering merasa tidak enak hati ketika orang yang menolongnya mau diberi sekadar uang ucapan terima kasih karena selalu menolak. Masih mending kalau kejadian itu terjadi karena dalam proses tolong-menolong. Tapi agak repot kalau kejadiannya adalah sebuah hubungan transaksional jual beli. Seperti saat Kiai Khalil mencoba naik becak dari pasar ke kediamannya yang tidak terlalu jauh. Sebenarnya Kiai Khalil bisa saja diantar ke pasar oleh putranya, Gus Mut. Hanya saja kebetulan hari itu Kiai Khalil ingin sekalian jalan-jalan. Sekali-sekali Kiai Khalil juga kepingin belanja sendiri dong ke pasar tanpa ditemani siapapun. Sayangnya ketika dari dalam pasar saja keadaan jadi repot karena ada pedagang malah kasih diskon yang kelewatan ke Kiai Khalil. Bu, ini tempenya berapaan ya? Tanya Kiai Khalil. Waduh, Pak Yai, kok tumben belanja sendirian ke pasar? Kata ibu penjual sambil sedikit membungkuk takzim. Ya, lagi kepengen jalan-jalan sendirian aja, jawab Kiai Khalil. Berapaan bu tempenya? Oh, buat Pak Yai mah diambil aja, nggak perlu bayar, kata ibu penjual sambil memasukkan beberapa tempe ke dalam plastik. Kiai Khalil sedikit terkejut. Loh, kok begitu? Nanti sampean rugi dong bu. Saya mah udah didatengin Pak Yai ke lapak jualan saya saja udah seneng, Pak Yai. Ketemu juga kalau pengajian dan jaraknya jauh. Bisa lihat Pak Kiai langsung begini saja udah nggak bisa gantiin duit berapapun, jawab ibu penjual. Tapi kan ini jual beli bu, harus ada harganya dong, biar sah ini akadnya, kata Kiai Khalil. Ya sudah, kalau Pak Yai memaksa, harganya Rp1.000 saja, Pak Yai, jawab ibu penjual. Kiai Khalil tahu betul kalau uang segitu tidak akan bisa menutupi modal beberapa tempe yang sudah dimasukkan ke plastik. Tapi apa boleh buat, Kiai Khalil khawatir kalau mencoba mendebat keadaan bisa jadi runyam. Usai membayar, Kiai Khalil lalu berkeliling di pasar. Kali ini Kiai Khalil tidak berani membeli barang sama sekali. Kiai Khalil takut kalau para pedagang yang dia datangi malah kasih barang ke dirinya tanpa minta bayaran. Setelah puas jalan-jalan di pasar, Kiai Khalil pun berencana pulang naik becak. Sebenarnya Kiai Khalil bisa saja naik ojek,
Tapi melihat bahwa ada banyak tukang becak yang mulai sepi peminat, Kiai Khalil mendekat. "Pak, anterin saya pulang ya," kata Kiai Khalil. Tukang becak yang sedang santai sambil ngisi TTS biasa saja melihat Kiai Khalil di hadapannya. Bisa jadi karena si tukang becak bukan orang asli sekitar, jadi tidak tahu persis siapa yang ada di hadapannya. "Oh, siap Pak," jawab tukang becak. Kiai Khalil sempat gembira mendengar reaksi tukang becak yang nadanya biasa-biasa saja. Sepertinya si tukang becak memang tidak mengenal Kiai Khalil. Rasanya senang saja menjadi sosok yang tidak dikenal. "Berapa ongkosnya Pak, kalau sampai rumah di belakang Masjid Miftahul Jannah?" tanya Kiai Khalil. Tukang becak mengangguk paham lokasi yang akan dituju sambil menyiapkan kendaraannya. Si tukang becak memberi harga fantastis. "Ya, 25.000 aja Pak." Kiai Khalil sempat terkejut mendengar jarak antara pasar ke rumahnya tidak terlalu jauh. Jika naik ojek, biasanya tukang ojek hanya akan diminta uang 5.000 saja. Harga ini memang kelewat mahal, tapi Kiai Khalil malah semakin senang mendengarnya, sebab itu artinya Kiai Khalil dianggap sebagai pelanggan biasa. Dan karena dianggap pelanggan biasa, Kiai Khalil pun bersikap seperti penumpang pada umumnya, yakni menawar. "Wah, enggak 10.000 aja Pak," tawar Kiai Khalil. "Jangan 10.000 dong Pak, gimana kalau 18.000? Kata tukang becak sedikit ketus. 15.000 gimana? Tawar Kiai Khalil. "Ya udah deh 15.000, jawab tukang becak. Kiai Khalil pun akhirnya naik becak itu, sedikit bernostalgia dengan transportasi tradisional yang sebentar lagi akan punah. Kiai Khalil tampak menikmati betul perjalanan tersebut. Begitu sampai rumah, Kiai Khalil segera menyiapkan uang. Mengambil uang 25.000 di selipan pecinya, Kiai Khalil langsung memberikan begitu saja ke tukang becak. Melihat uang 25.000 diberikan, tukang becak jadi bingung. "Loh, bukannya tadi kita sepakat 15.000 ya Pak?" tanya tukang becak bingung sambil mencoba mengambil uang di sakunya untuk kembalian. "Udah Pak, itu sisanya diambil saja," kata Kiai Khalil. Tukang becak pun tersenyum kecil. "Lah kalau memang mau ngasih segini, kenapa Bapak tadi nawar? Kan jadi ribet tadi kita tawar-menawar," kata tukang becak sambil terkekeh masih heran. "Kalau tadi kita sepakat 25.000, aku jadi nggak dapat kesempatan sedekah dong buat sampeyan. Gimana sih?" jawab Kiai Khalil santai. Tukang becak pun cuman tertawa mendengarnya, lalu undur diri. Diolah dari kisah Kiai Haji Zainal Abidin Munawir, pengasuh Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Nah, Sobat Po Channel dimanapun Anda berada, begitulah kisah yang dapat kami sajikan kali ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu kepada kita semua, dan semoga bermanfaat di kemudian harinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan, karena sesungguhnya kekurangan serta kesalahan datangnya adalah dari kami, sedang kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.